Halo warga plus 62, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa pakai maskernya kalau lagi berpergian ya. Pada video kali ini gue bakal menceritakan sebuah live action dari anime terkenal, berkisah tentang Light Yagami yang mempunyai kemampuan untuk membunuh hanya dengan menulis nama orang itu di sebuah buku. Dia mencoba untuk membuat dunia ideal tanpa penjahat di dalamnya. Tapi dalam misinya tersebut muncul seorang detektif handal yang berusaha menangkapnya. Lalu siapakah yang akan memenangkan pertempuran? Apakah Light Yagami atau detektif handal tersebut? Jadi simak terus videonya sampai akhir. Pada pembukaan film ini kita dipertemukan dengan beberapa tersangka kasus kejahatan. Di antaranya adalah tersangka pembunuhan yang lepas dari tuduhan, tersangka suap yang berusaha menghindari wartawan, hingga seorang kriminal yang sedang lari dari kejaran polisi. Ketiganya memiliki kasus yang berbeda, namun semuanya bernasib sama, yaitu tewas akibat serangan jantung. Di suatu hari yang berbeda, terjadi sebuah perampokan bersenjata yang menggegerkan kota Tokyo. Aksi penjahat itu disaksikan oleh seluruh pejalan kaki yang melintas. Salah satunya adalah seorang pemuda yang bernama Light Yagami. Pemuda ini begitu geram dengan perampok tersebut sehingga dia melakukan sebuah tindakan. Dan tak lama setelah itu, pegawai yang disandra berhasil menyelamatkan diri. Menurut pengakuan mereka, perampok tersebut tiba-tiba saja terjatuh setelah sebelumnya mengerang kesakitan. Belakangan diketahui bahwa kejadian yang menimpa beberapa kriminal tadi adalah karena perbuatan Kira. Berbagai opini pun hadir, mulai dari yang pro dengan tindakan Kira sampai yang kontra karena menganggapnya tak berbeda dengan para pembunuh. Sebelum menjelaskan siapa itu Kira, gue mau menceritakan dulu kejadian yang terjadi pada Light Yagami sebulan sebelumnya. Jadi Light Yagami ini adalah pemuda yang idealis dan bercita-cita menjadi seorang polisi. Namun suatu hari dia mengetahui fakta bahwa hukum tidak sepenuhnya berhasil ditegakkan. Fakta tersebut semakin kuat ketika dirinya menyaksikan langsung seorang tersangka pembunuhan yang lepas dari jeratan hukum. Lantas dia merasa bahwa hukum memiliki keterbatasan, sehingga tanpa ragu dia membuang buku yang dipelajarinya. Kemudian di tengah rasa frustasinya tersebut, dia menemukan sebuah buku aneh yang tergeletak di jalanan. Setelah memungut buku aneh tersebut, Light langsung mencoba menulis nama penjahat yang sedang disiarkan di televisi. Namun karena merasa hal tersebut adalah perbuatan bodoh, dia langsung menutup bukunya. Keesokan harinya, Light begitu terkejut karena penjahat yang ditulisnya benar-benar tewas. Kemudian dia mencoba membuka buku aneh itu dan ternyata di dalamnya ada beberapa peraturan. Untuk meyakinkan dirinya, Light mencoba menuliskan satu nama lagi, yaitu kriminal yang beberapa hari lalu telah membuatnya kehilangan kepercayaan kepada hukum. 40 detik setelah Light menulis nama di Death Note, tersangka pembunuhan itu langsung terjatuh akibat terkena serangan jantung. Light kemudian pergi dari tempat tersebut sambil ketakutan karena merasa bahwa Death Note ini benar-benar berfungsi. Ketakutannya semakin bertambah ketika bertemu dengan Shinigami yang bernama Ryuk. Shinigami ini mengatakan bahwa Death Note tersebut adalah miliknya yang tidak sengaja terjatuh. Maka dari itu siapapun yang memungutnya bisa melihat dirinya dan berhak menggunakan Death Note tersebut. 4 bulan kemudian, kepolisian mulai serius menangani kasus tersebut. Karena kematian para kriminal ini tidak hanya terjadi di Jepang, melainkan di seluruh dunia. Maka dari itu, seorang detektif terkenal yang bernama L harus turun tangan membantu penyelidikan. L menyampaikan bahwa kejadian ini merupakan pembunuhan berantai karena kematian yang alami akan melahirkan lekukan halus yang membentuk kurva distribusi. Selain itu, L juga menyimpulkan bahwa dalang dibalik peristiwa ini yang dia sebut sebagai Kira berada di Jepang. Dan di akhir pertemuan ini, seorang kepala polisi yang bernama Soichiro Yagami ditunjuk sebagai ketua tim investigasi.
Di tempat berbeda, Light Yagami yang identitasnya adalah Kira begitu senang karena rencana untuk membuat dunia ideal perlahan mulai terlaksana. Namun kegembiraannya sedikit terganggu ketika dia melihat siaran televisi di mana El yang kita ceritakan tadi menantang Kira secara langsung. El mengatakan bahwa tindakan Kira sangat kekanak-kanakan dan cepat atau lambat dia akan menangkapnya. Mendengar itu, Light yang tersinggung langsung menulis nama El dan 40 detik kemudian, orang yang mengaku sebagai El tewas karena serangan jantung. Akan tetapi, ternyata orang yang muncul di televisi tadi bukanlah El yang sebenarnya. Dia adalah seorang narapidana hukuman mati yang identitasnya disembunyikan dari media. El yang asli tentu saja masih hidup dan sekali lagi menantang Kira untuk membunuhnya. Namun karena nama asli El tidak diketahui, maka Light tidak bisa membunuhnya. Situasi semakin menegangkan ketika El menyampaikan apabila siaran tadi hanya bisa disaksikan di wilayah Kanto, yang artinya lokasi keberadaan Kira sudah dapat diidentifikasi. Siaran televisi yang hanya terjadi di wilayah Kanto ternyata menyebar hingga ke seluruh Jepang. Akibatnya tajuk El versus Kira menjadi sangat populer. Namun sebelum melanjutkan pertempuran antara El dengan Kira, kita turunkan tempo dulu untuk memperkenalkan kalian dengan pacar Light yang bernama Shiori. Mereka sering menghabiskan waktu berdua membicarakan tentang Kira, di mana Shiori termasuk orang yang kontra dengan tindakan Kira. Karakter Shiori ini nantinya punya peranan penting karena dia akan terlibat langsung dalam pertempuran antara keduanya. Penyelidikan yang dilakukan El semakin berkembang, salah satunya karena dia berhasil membuat sebuah jadwal yang diambil dari data kematian para kriminal dengan menerapkan prinsip probabilitas Bernoulli. Dari jadwal inilah kepolisian akhirnya mengetahui bahwa Kira merupakan mahasiswa. Di sisi lain, Light yang merupakan anak dari Soichiro Yagami berhasil meretas database kepolisian. Light kemudian melihat laporan harian dan untuk melepas tuduhan bahwa Kira adalah mahasiswa, dia mengatur jadwal kematian para kriminal setiap 1 jam sekali. Karena hal itulah, para penyidik berasumsi bahwa Kira memiliki hubungan yang kuat dengan kepolisian. Kecurigaan para penyidik langsung dieksekusi dengan mengirim mata-mata untuk mengawasi setiap orang yang mencurigakan. Salah satu yang diawasi adalah Light Yagami. Begitu tahu dirinya sedang diawasi, Light berusaha bertingkah sewajarnya. Ryo kemudian menawarkan untuk melakukan transaksi mata dengan syarat Light harus memberikan setengah umurnya. Alih-alih menerima tawaran Ryo, Light malah melakukan eksperimen menggunakan Death Note. Dia menulis 3 nama penjahat yang juga diikuti dengan penyebab kematiannya. Eksperimennya ini sukses karena para penjahat itu tewas sesuai dengan apa yang ditulis. Sedikit informasi, jadi eksperimen ini dilakukan Light agar bisa menyingkirkan mata-mata yang sedang mengawasinya. 白見という男は刑務所内で指を切り独房を脱走し、その30メートル先の職員用トイレで矢田中はひらがなだけの衣装。 Ketika hari Minggu tiba, Light dan Shiori pergi berkencan dengan menaiki bis. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba saja bis ini dibajak. Light kemudian memberitahu pacarnya bahwa dia akan menangkap penjahat itu ketika ada kesempatan. Sang mata-mata yang berada di kursi belakang tentu melihat catatan tersebut. Dia pun langsung mencegahnya dan mengatakan serahkan saja semua pada dirinya. Light tidak mempercayainya, bahkan dia menuduhnya sebagai komplotan yang bertugas mengawasi dari kursi belakang. Akhirnya mau tidak mau mata-mata ini menunjukkan identitasnya yang ternyata adalah agen FBI yang bernama Rei Iwamatsu. なんで僕を尾行してるんです？一体何のことですか？騒げんじゃねえ！おとなしくしてろ！ Meski ada agen FBI di sini, tapi pembajakan masih belum berakhir. Bahkan keadaan semakin parah ketika Light menjatuhkan catatannya. Si pembajak yang marah langsung menghampiri Light dan mengambil catatan tersebut. Namun di luar dugaan ternyata dia melihat Ryuk yang berada di dekat jendela. Pembajak ini begitu ketakutan dan segera keluar dari bis. Namun naas dia malah tertabrak mobil sehingga pembajak ini langsung tewas di tempat. なるほど。それはデスノートの切れ端か。悪いな。俺は死神だから。止めろ！早く止めろ！
Buat yang menganggap hal ini kebetulan, kalian salah. Karena Light telah merencanakan ini semua yang gue rangkum sebagai berikut. 2006年3月29日奥川5丁目バス停より午前10時12分発奥川車庫行き京南バスに Setelah mengetahui nama agen FBI yang membututinya, Light tidak langsung menulisnya di Death Note. Dia berpikir pasti ada FBI lainnya dan apabila dia membunuh Rei Iwamatsu sekarang, maka Light akan langsung ditetapkan sebagai Kira. Di tengah kebimbangan yang dihadapi Light, Rei Iwamatsu justru sedang merencanakan pernikahannya dengan tunangannya yang bernama Naomi. 神父様のところにご挨拶に行くのはいつになったの？土曜日大丈夫そう？ Beberapa hari kemudian, tepat saat jadwal konsultasinya dengan pendeta, tiba-tiba saja Rei Iwamatsu merubah jadwalnya. Meski sudah dijelaskan bahwa Rei ada urusan mendadak, namun Naomi merasa ada yang janggal dengan tunangannya tersebut. Maka dari itu, dia mengikuti Rei yang sedang menaiki kereta bawah tanah. Dari kejauhan, Naomi mengawasi Rei yang sedang membuka sebuah amplop coklat. Di dalam amplop itu ternyata ada alat komunikasi dan sebuah instruksi dari Kira. Dari gerbong yang lain, Kira membunuh pemuda di samping Rei untuk meyakinkan agen FBI tersebut. Rei yang terkejut sontak mengecek sendiri kematian seseorang di sampingnya dan benar saja ternyata dia benar-benar tewas. Rei kemudian diancam untuk mematuhi ucapan Kira. Jika tidak, dia akan membunuh penumpang satu persatu. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Rei menuruti Kira yang menyuruhnya untuk menuliskan nama pimpinannya di sebuah catatan dalam amplop coklat tadi. Tak lama setelah itu, Kira menyuruh Rei untuk membuka laptop karena dia telah menerima email yang berisi daftar agen FBI dari pimpinannya. Kemudian Kira melanjutkan perintahnya dan tanpa membantah, Rei menulis seluruh anggota FBI di dalam kolom yang telah disediakan. Begitu Rei menyelesaikan tugasnya, Kira menyuruh agen FBI ini untuk turun di stasiun Shinagawa setelah sebelumnya meletakkan amplop coklat tadi di atas rak bagasi. Death Note の所有者以外でも顔と名前の認識を持って名前を書き込めば Begitu kereta berhenti di stasiun Shinagawa, Naomi yang mengikuti Rei memanggil tunangannya tersebut. Rei langsung menoleh, tapi tak lama setelah itu dia terjatuh karena terkena serangan jantung. Sambil memegang dadanya, Rei mencoba melihat ke depan dan di sana telah berdiri Light Yagami. Naomi tidak menyadari kehadiran Light karena dia terlalu syok dengan kematian Rei. Akhirnya kesempatan untuk menangkap Kira kandas bersamaan dengan kereta yang melaju kencang. Kematian para FBI ini akhirnya diketahui oleh Soichiro Yagami. Ternyata yang mengutus agen-agen itu bukanlah kepolisian, melainkan atas perintah L langsung. Setelah mengetahui fakta bahwa Kira kini mengincar siapapun yang menghalangi, anggota tim investigasi satu persatu mulai mengundurkan diri. Hingga akhirnya hanya tersisa 6 orang termasuk Soichiro Yagami. Keenam orang ini semakin tidak mempercayai L karena menurut mereka L selalu bersembunyi sedangkan yang lainnya mempertaruhkan nyawanya. Mendengar hal ini, L memutuskan untuk mengundang anggota tim investigasi yang tersisa menuju markasnya. Disinilah mereka akhirnya saling bekerja sama untuk menangkap Kira. Selain itu, ini adalah momen perdana L menunjukkan wajahnya. Seperti saling terhubung, Naomi juga tengah menyelidiki kematian para agen FBI karena salah satu korbannya adalah tunangannya. Naomi memulai aksinya dengan berkunjung ke perusahaan bis yang dinaiki oleh Rei. Menurut supir bis yang bertugas, Rei ketika itu sedang berbicara dengan seorang pemuda di depannya. Maka dari itu, Naomi meminta kontak orang tersebut dan tak butuh waktu lama, akhirnya mantan FBI ini bertemu dengan Shiori yang menuntunnya untuk bertemu dengan Light. Hajimemashite. Begitu dipertemukan dengan Light, Naomi langsung menyampaikan analisisnya yang intinya adalah dia menuduh Light sebagai Kira. Naomi tentu saja tidak menggunakan nama aslinya. Wanita ini memperkenalkan dirinya sebagai Maki. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi karena dia mengetahui bahwa Kira dapat membunuh apabila nama asli korbannya diketahui. Antisipasi yang dilakukan mantan FBI ini ternyata berhasil. Bahkan pertemuannya dengan Light menambah rasa curiganya. 私を殺そうとしても無駄よ。あなたに教えたのは偽名だから。
Di tempat lain, L yang juga sedang menyelidiki kasus Kira mulai menaruh perhatian pada kejadian yang menimpa Rei Uematsu. L berpendapat bahwa Kira berada di dekat Rei karena ketika kematiannya, agen FBI ini berusaha untuk melihat ke dalam kereta. Atas dasar inilah, L menyimpulkan bahwa orang yang sedang diselidiki oleh Rei adalah Kira. Dan salah satu dari orang tersebut adalah Light Yagami. Maka dari itu, dia meminta izin untuk memasang kamera juga mikrofon untuk mengawasi gerak-gerik Light. Awalnya, anggota tim investigasi yang lain tidak menyetujuinya. Namun, Soichiro Yagami berkata bahwa hal itu harus dilakukan untuk membuktikan bahwa putranya tidak bersalah. 先まで死のスケジュールを組んでんだ。万が一僕が入院したり Sepulang kuliah, Light segera menyadari bahwa ada seseorang yang masuk ke kamarnya. Hal itu disadarinya karena isi pensil yang diselipkan pada engsel pintu terbelah menjadi dua. Di sini Light langsung menebak apabila L sedang mengawasinya. Maka dari itu, dia memutuskan keluar rumah guna membeli perlengkapan untuk melawan L. Salah satunya adalah dengan membeli buah apel yang merupakan makanan favorit Ryuk. Hal ini dilakukan supaya Ryuk mau membantunya untuk mencari kamera yang terpasang sehingga Light bisa mengetahui titik butanya. ライトの部屋にだけこんなに監視カメラを。彼の性格、IQ、ライフサイクル総合的に考えればやはり Di markas tim investigasi, L beserta anggotanya yang lain sangat serius mengawasi Light. Dia memberitahu kepada yang lain apabila ada kasus kejahatan baru dan tersangkanya tiba-tiba tewas, maka Light akan langsung terbebas dari tuduhan. Syarat dan ketentuan itu diterapkan karena Kira dapat memanipulasi kematian korbannya. Hingga pada hari ke-7 kamera dipasang, barulah terjadi kasus anyar. Seorang tersangka penculikan yang disertai pembunuhan tiba-tiba tewas karena terkena serangan jantung. Melihat hal itu, L sedikit heran karena Light tidak melakukan hal yang mencurigakan. Dia hanya belajar sambil beberapa kali mengambil keripik kentang. Bahkan Light juga tidak menonton siaran televisi. Dan pada akhirnya, L mengizinkan untuk melepas seluruh penyadap yang dipasang. 船堀警察署内で取り調べ中の鹿島山容疑者が急に苦しみ出しよかったですね、八神部長。振り出しには戻ったが。 Kita flashback sebentar, jadi Light sebetulnya melihat siaran berita pada malam itu. Dia dengan cerdik menyembunyikan sebuah televisi kecil di dalam bungkusan keripik kentangnya. Light kemudian berpura-pura mengambil keripik kentang padahal dia sedang berusaha menuliskan nama penjahat yang disiarkan di berita. Aksi Light itu bisa sukses karena sebelumnya Ryuk telah membantunya mencari seluruh lokasi kamera yang dipasang, sehingga dia bisa mengetahui titik butanya. 妹がポテチを食べたらどうするつもりだったの？コンソメ味はこの家では僕しか食べないんだよ。 Beberapa hari berselang, Shiori menelpon Light untuk mengajaknya ke museum. Akan tetapi, di sini Shiori sedikit terdesak karena Naomi sedang menodongkan pistol ke arahnya. Dari seberang telepon, Light sedikit curiga, namun dia tetap menyanggupi permintaan pacarnya. Ternyata hal ini adalah rencana yang dilakukan Naomi untuk membuktikan bahwa Light adalah Kira. Wanita ini juga sebelumnya sudah menelpon L sehingga di markas tim investigasi mereka semua dapat melihat rencana yang dilakukan oleh Naomi. エクスーゾケナクの仮面と死神という絵の前にいるわ。わかった。やはりキラは八神ライト。まだライトを疑ってたのか。 Begitu Light sampai di museum, dia terkejut karena pacarnya sedang disandra oleh Naomi. Light kemudian memohon untuk melepaskan Shiori, namun Naomi malah memberitahu nama aslinya dan meminta Light untuk membunuh dirinya. Tentu Light tidak bisa melakukan hal itu karena di ruangan ini ada kamera yang merekam semua kejadian. Saat Naomi sedang lengah, Shiori berhasil meloloskan diri. Namun ketika berlari, dia malah ditembak oleh Naomi. Melihat hal itu, Light langsung menghampiri Shiori, tapi naas pacarnya ini tak sanggup bertahan dan dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Lalu Naomi yang merasa bersalah menembakkan pistol ke kepalanya sendiri. Shiori! Shiori! Semua peristiwa tadi adalah skenario yang dirancang oleh Light. Dia mengetahui nama Naomi karena wanita ini menyebutkan bahwa Rei adalah tunangannya. Atas dasar informasi itu, Light pergi ke gereja untuk mengetahui nama Naomi yang sebenarnya. Setelah Light mengetahui nama Naomi, dia menuliskannya di Death Note dengan keterangan yang sama seperti peristiwa tadi. Tapi bukan hanya Naomi yang jadi sasaran, Shiori pacarnya juga turut dikorbankan oleh Light. Hal itu dilakukan supaya dia bisa dilibatkan ke dalam tim investigasi yang dipimpin oleh L.
Awalnya ayah Light tidak mengizinkannya bergabung karena menganggap hal itu terlalu berbahaya. Namun tiba-tiba saja El muncul di depan Light untuk mengajaknya bergabung agar bisa menangkap Kira bersama-sama. お前は死神以上に死神らしいぜ。しおりはお前を心から愛していた。お前はしおりを愛していなかったのか？ Sebelum film berakhir, ada satu kejadian yang akan membawa kita menuju pertarungan selanjutnya, di mana seorang gadis cantik sedang dikejar oleh fans fanatiknya. Tapi tiba-tiba saja pria yang sedang membawa pisau ini tewas karena serangan jantung. Bersamaan dengan itu, ada sebuah Death Note lain yang terjatuh dari langit.